makan daging ikan itu, setiap rumah warga itu didatengin sama makhluk yang nggak tahu wujudnya seperti apa gitu. Cuma ngedatangin, dan itu dalam waktu bersamaan gitu kan. Nah, korbannya itu udah ada 7 orang, dibuka nggak ada siapa-siapa. Cuma semua warga yang makan itu kedatangan itu yang sampai meninggal gimana itu? Sakit dulu? langsung kan, mendadak katanya. Bapak angkat saya nih ngomong ke saya, kamu mau lihat katanya makhluknya. Nawarin. Iya. Nah, saya kan orang penasaran ya, mau kayak apa gitu ya. Saya ini diusap, muka saya ini diusap. Akhirnya bener tuh kan, kelihatan makhluknya. Ternyata bener, itu lagi mantau. Wujudnya kayak apa tuh? Wujudnya itu kepala manusia. Biasa. Kalau ke bawahnya itu bener. Jadi organ tubuh. Oke. Nah, terus rambutnya Gerai. panjang. Oh, darah sih udah pasti ada ya di itu. Seger loh Kang darahnya itu, dilihat itu. Nah, saya kaget tuh. Ya Allah, ini makhluk apa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Misteri Malam 2021. Kali ini ada gua Guntur dan Saya Jaki. yang bakal nemenin malam kalian. Ya walaupun nggak malam juga sih, pasti siang juga ada yang nonton sih. Mudah-mudahan. Ya nggak tahu, tanya saya. Oke, di kali ini, di konten kali ini, Om Jaki punya cerita lagi nih. Cerita waktu dia muda, waktu dia ngerantau di Kalimantan ya Om ya? Betul. Di Kalimantan dia tuh banyak banget cerita gitu kan. Dan akan diceritain salah 3-nya di sini gitu kan, karena ada 3 cerita. Dan ada satu lagi ya? Ada 4 berarti ya? Ada 4. Oke, ada 4 cerita. Cuma beda lokasi. Ada lokasi ya? Oke. Nah, sebelum kita mulai ceritanya, ada baiknya buat lu semua subscribe channel Misteri Malam 2021 gitu. Biar bisa sih like juga, komentar juga gitu iya. kan. Biar Dan lebih lengkap gitu. Dan juga di share ya, di Iya, share. share jangan lupa. Ya, supaya kita makin semangat gitu nyari narasumber gitu kan. Biar nggak gini-gini aja gitu syutingnya gitu kan. Kalau ada narasumber kan kita kan bisa ya udahlah. Nah, follow juga sosial media kita ada di Instagram. Buat saat ini baru Instagram ya. Mungkin kedepannya kita mau bikin TikTok kali ya. Insya Allah. TikTok. Nanti Om Jack yang bikin adminnya lah ya. Insya Allah. Nanti kita ada TikTok juga. Mungkin nanti kita bikin Twitter juga buat kalian yang senang nulis gitu kan. Nanti di tag aja ke Twitter kita gitu. Cuman buat sini belum ada ya. Buat saat ini belum ada. Jadi kalau lu ada cerita, lu bisa kirimin ke email di bawah gitu kan. Lu kasih subjek cerita Misteri Malam 2021 gitu. Atau lu kirimin rekaman suara lu gitu kalau lu males nulis gitu kan. Nah, lebih bagus lagi kalau misalnya lu datang kemari. Kita bisa ngopi-ngopi gitu cocok. kan. Ngobrol-ngobrol bareng gitu kan. Gitu. Ini Siapa ada gorengan tahu, kan. Iya, ada gorengan juga. Ya udahlah, nggak usah kebanyakan bacot, langsung aja dur ke ceritanya. Oke. Nah, gimana Om ceritanya Om? Jadi dulu sekitar tahun 2007 itu saya tuh merantau ke Kalimantan. Tepatnya itu di Kalimantan Tengah, cuma di pedalaman. Di Kabupaten Gunung Mas. Kecamatan Tumbang Talaken. Wah, jauh berarti ya? Jauh. Kalau dari Jogja ya? Ya jauh lah. Masa iya. Kan di seberang. Nah, terus gini, singkat ceritanya itu saya tuh di sana bekerja di salah satu perusahaan sawit di Indonesia. Mungkin ya pada tahulah perusahaan sawit yang terbesar di Indonesia itu apa gitu kan.
Nah, waktu itu saya tuh tugasnya itu nganterin atau ngangkut solar. Ngangkut solar dari kota ke komplek atau kebun sawit. Nah, itu di sana kan jalannya kan belum waktu dulu gitu. Waktu dulu kan jalannya itu belum ada aspal sama sekali gitu. Masih lumpur, tanah-tanah lengket gitu. Berarti masih sirtu pun belum ya? Belum ada. Cuma di salah satu tempat-tempat ini tertentu aja yang ada. Kalau jalur dari Tengkiling ke kecamatan Tumbang Talakan itu masih rusak dulu jalannya. Bahkan lebih condong ya susah buat dilalui kalau nggak pakai double gardan gitu kan. Makanya di sana rata-rata mobilnya itu double gardan. Nah, jadi gini Kang ceritanya. Saya kan ngangkutin dari Palangkaraya ke Bereng Belawan itu, kampung saya itu. Nah, suatu saat saya itu kemalaman gitu ngangkutnya itu, soalnya ngantrinya kan banyak. Saya itu kebagiannya terakhir Kang. Soalnya bukan saya doang sih yang ngangkut, banyak yang lain juga gitu kan. Nah, kebetulan saya itu kebagian yang terakhir. Akhirnya saya ngangkut ke sawit itu agak malam gitu, pasti di perjalanan itu udah malam. Nah, udah gitu saya berangkat. Saya kan sendirian Kang, nggak bisa bayar snack gitu. Soalnya lebih mahal. Oh, berarti itu Om Jeki bawa solar itu sendirian? Iya, sendirian. Satu mobil itu. Mobil apa tuh? Pakai mobil Strada dulu. Pakai mobil Strada. Nah, terus saya tuh berangkat buat nganterin itu solarnya. Dari Palangka itu sekitar jam 4 sampai Kapan nih, sore? Jam 4 sore. Okay. Jam 4 sore. Nah, masuk hutan itu saya tuh udah lewat jam 9 Kang. Malam. Nah, masuk hutan itu saya sampai jam 9 sampai jam 9 malam, sampai masuk hutan itu. Nah, terus waduh, saya pikir nih pasti nggak ada orang lain nih yang lewat gitu kan. Paling besok pagi gitu. Takutnya terjadi apa-apa. Nah, ternyata bener Kang. Di tengah perjalanan itu di hutan, kan sepanjang jalan kan hutan di sana ya. Bener tuh, ada gangguan sedikit. Jadi gardannya itu nyangkut di tanah. Kalau misalkan ban depan doang atau ban belakang doang mah masih bisa diakalin gitu kan. Ini mah udah nyangkut gitu. Gardannya otomatis ban ini ngegantung kan. Nggak jalan bisa, sama sekali. Nggak jalan sama sekali. Soalnya yang tempat bannya itu udah dalam banget. Nah, udah gitu saya ini mutusin udahlah besok pagi aja gitu ditarik sama mobil lain gitu yang lewat. Nah, udah gitu saya mutusin istirahat di dalam mobil. Saya ini belum tidur nih pas itu. Saya ngerokok dulu, ngopi dulu. Soalnya saya tuh kalau berangkat ngangkut solar itu udah siap bekal gitu kan. Kayak air panas, mie gitu kan. Ya takutnya kayak gitu. Takutnya ada gangguan ada gangguan di jalan. Soalnya kan takut ada pohon tumbang juga kan sering kan misalnya. Sorry dipotong ya. Jadi intinya Om Jaki itu udah prepare kalau misalnya emang nggak bisa pulang gitu. Iya, betul. Bahkan itu perlengkapan kayak kampak, kayak gergaji, golok apa itu udah sedia. Takutnya kan ada pohon tumbang gitu kan. Terus. Nah, kemudian saya tuh lagi ngopi-ngopi. Saya lihat nih ke arah sebelah kanan. Saya lihat deh, kok ada orang lewat. Saya kira tuh ada orang lewat gitu. Soalnya kayak bawa rokok itu, kayak api rokok itu. Kecil. Kondisi gelap gulita tuh ya? Gelap, tengah hutan kan. Nah, udah gitu saya perhatiin nih. Loh, kok apinya itu semakin lama semakin gede gitu kan. Nah, tiba-tiba si api itu makin gede. Akhirnya dia nabrak ke pohon. Waduh, kata saya itu dalam hati, ini mah
kayaknya bukan orang gitu kan. Heeh. Ya, kalau kata orang sini bilang sih apa kermangmang ya, atau bisa disebut Banaspati. Banaspati gitu. Oke. Ternyata bener tuh Kang. Mm. Setelah melewati pohon, api itu ngebakar pohon tersebut gitu. Duh, saya kaget tuh kan, baru pertama kali tuh ngelihat Banaspati. Nah, sorry dipotong lagi Om. Kalau di cerita-cerita itu ya, yang pernah saya dengar gitu kan, katanya Banaspati itu kan sebenarnya dari tengkorak yang kebakar tuh. Itu yang Om lihat itu kayak gimana tuh? Cuman apinya doang atau? Api kan, yang saya lihat itu api gede gitu. Cuma dia nabrak ke pohon. Nah, api yang tadi melayang-layang itu udah nggak ada. Setelah nabrak pohon, Begitu nabrak, pohonnya kebakar, itunya hilang. nggak ada. Terus. Nah, saya kan pernah dengar kata orang kalau misalkan ada kayak gitu, ada Banaspati itu jangan menampakkan diri gitu kan. Nanti ngejar ke kita gitu. Makanya saya masuk ke mobil tuh langsung ditutupin semua pintunya. Ya takut nyerang kita gitu kan. Tapi alhamdulillah sih cuma itu aja gitu. Kalau misalkan suara-suara itu mah wah sering banget kan. Sering di situ. Ada. Sering. Contohnya suara apa? Ya, kayak suara apa sih ya? Orang ketawa. Kayak ngegeram gitu. Oh. Suara-suara kayak orang ngegeram gitu. Nah, terus biasanya itu paling kalau misalkan kita jalan nih ada yang lewat gitu, entah sosok anak kecil, terus ya sosok bayangan gitu. Sering kalau kayak gitu. Kalau hewan-hewan buas itu masih ada nggak? Paling kalau di Kalimantan itu hewan yang buasnya itu cuma beruang kan. Beruang yang bawa anak. Masih ada. Masih ada beruang. Kalau babi-babi gitu udah umum banget. Udah umum. Oke. Terus. Nah, udah gitu akhirnya saya istirahat. Terus pagi-pagi alhamdulillah ada yang lewat tuh. Akhirnya saya minta tolong ditarik gitu. Akhirnya bisa pulang. Alhamdulillah bisa pulang. Nah, selain di perjalanan Om, pernah nggak ada lagi nggak pengalaman gitu yang ya janggal-janggal kayak gitu? Ada. Apa tuh? Ceritanya itu setelah saya keluar dari sawit itu saya nyoba ini Kang. Nyoba dagang sayur. Tuh di sana tuh. Berarti Om Jack itu di Kalimantan nggak cuman di sawit doang ya? Enggak, saya kan orangnya gimana? Suka bosen kan, nggak mau yang monoton gitu kan. Nah waktu itu saya coba jadi pedagang sayur keliling ke kampung-kampung, ke camp-camp sawit gitu kan. Nah suatu waktu saya tuh ceritanya ngebun sendiri gitu kan. Karena mungkin pikiran saya tuh keuntungannya itu lebih gede ngebon sendiri gitu. Akhirnya saya ngebon sendiri. Nah, ketika pas saya kan nanam kacang juga ya Kang ya, kacang panjang itu yang untuk sayur itu. Nah, itu kan butuh penopang ya. Kalau kacang panjang kan butuh penopang, ada kayu gitu. Soalnya kan kalau kacang panjang nggak bisa berdiri sendiri ya. Iya, harus pakai penopang gitu. Nah saya itu nyari ke hutan, banyak kan di sana itu. Kita ngegunainnya pohon-pohon yang kecil, cuma udah ulet gitu. Nah ini saya cari tuh ke hutan, berdua sama orang Jawa Timur. Berarti sama-sama perantau ya? Iya, saya dibantuin sama orang Jawa Timur itu. Oke. Nah saya masuk ke hutan tuh pagi. Saya nyari kayu-kayu buat penopang kacang itu sampai jam 3. Saya udah lumayan dapat banyak gitu ya. Nah, ini saya istirahat ngopi, ngerokok gitu kan sambil nungguin yang kawan saya ini orang Jawa Timur. Nah udah gitu, jadi gini Kang, di Kalimantan itu mitosnya kalau masuk ke hutan itu nggak boleh manggil namanya langsung. Jadi kalau manggil itu biasanya kalau orang sana itu orangnya gitu kan. Oh berarti kalau misalnya nih saya Om Jaki ke
sono gitu ya ke hutan. Nggak boleh tuh manggil Om Jak gitu, nggak boleh. Berarti Nggak boleh. manggilnya pakai woi. Iya, woi, orangnya gitu. Biasanya orang sana gitu, orang-orang Dayak. Berarti kalau misalnya dipanggil nengok. Ya dipanggil paling nengok. ya nyautin gitu. Gitu Oh, paling. woi lagi. Iya. Kirain dipanggil nengok. Nah, udah gitu kata teman saya nih ceritanya. Hmm. Ya tuh sebelum kejadian itu setelah kejadian itu dia cerita. Jadi dia tuh lupa dikasih tahu sama saya bahwasanya kalau misalkan di hutan itu nggak boleh manggil nama gitu. Oh, jadi si teman Om Jaki belum tahu. Udah Cuma awal lupa. Iya, lupa dia tuh. Akhirnya dia manggil saya. Manggil karena saya kan bermisah tuh Kang ininya. Lokasinya. Nyari ininya. Nyari kayunya. Akhirnya dia nyari saya. Jak gitu kan. Dia lupa. Nggak ketemu tuh. Nggak ketemu. Sampai saya juga nunggu itu sampai jam 4 sore. Jam 4 sore yang mau maghrib lah. Akhirnya nggak datang. Waduh, kata saya tuh. Takutnya ada apa-apa gitu kan. Akhirnya saya pulang dulu ke rumah. Terus saya ngasih tahu ke warga gitu kan, bahwasanya teman saya tuh belum balik juga gitu. Takut saya ada apa-apa gitu. Oh, berarti kalau misalnya manggil nama itu yang justru hilang yang manggilnya, Iya, bukan yang dipanggil. bukan yang dipanggil, Oh. yang manggil-manggilnya. Oke. Terus. Nah, udah gitu saya nih ngajak warga sama sesepuh juga kan, sesepuh di daerah Trans itu. Saya kan tinggalnya di daerah Trans kan. Nah, udah gitu saya berangkat nyari orang yang Jawa hilang Timur ini. itu ya, teman saya. Nah, salah satu ini kan sesepuh kan ada yang bisa ya gitu ya. Udah gitu nyari nggak ketemu kan, udah malam tuh Kang, sekitar jam 9 lah. Itu nyari dari jam berapa? Dari sore aja. Pas Dari saya pulang, saya ngasih tahu warga, terus langsung berangkat lagi. Udah gitu nyari, terus nggak tahu tuh yang sesepuh ini ngerafalin apa gitu ya, baca doa apa. Akhirnya alhamdulillah teman saya ini keluar kan. Muncul. Iya, muncul jalan kaki, cuma dia tuh cuma gini, udah lusuh. Udah kayak linglung gitu ya? Iya, kayak linglung, kayak lelah gitu. Kayak gitu. Terus ditarik sama sesepuh itu, terus dibawa pulang. Hanya diobatin sama sesepuh itu. Nah, besoknya baru sadar, baru dia cerita ke saya bahwasanya. Gimana tuh? Kata dia tuh ngilangnya kemana tuh? Kata dia tuh ketika waktu mau pulang itu dia manggil-manggil, dia kelupaan. Kalau di hutan Kalimantan itu nggak boleh manggil nama itu. Nah, dia manggil saya. Terus katanya muter-muter terus di situ Kang. Dia tuh. Nah, kemudian dia saking lelahnya muter-muter di hutan itu. Akhirnya dia duduk katanya. Nah, setelah duduk itu udah nggak tahu. Cuma pas ketika udah lama dia tuh kayak ditarik. Kayak ditarik. Ya terus udah nggak sadar katanya. Oh, Nggak sadar. Tiba-tiba sadar itu udah dibawa pulang. berarti dia jalan dari hutan pun dia nggak sadar? Iya, nggak sadar. Oke. Terus sekarang ini masih ada orangnya? Masih ada. Masih Nggak, saling kontekan? Masih, sampai sekarang masih kontekan. Ya, jadi di Kalimantan itu benar-benar memang masih banyak yang tabu gitu kan. Banyak pantangan yang harus kita hindari gitu. Nah, setelah itu Om Jaki berarti kan masih kerja di kebun gitu ya? Pengalaman di kebun itu masih ada lagi nggak tuh? Ada, cuma yang menarik ini Kang, ketika tetangga saya itu hamil. Ya, tetangga saya itu hamil, mau ngelahirin gitu. Nah, itu Berarti tetangga yang di Kalimantan inilah ya? iya, yang di dekat rumah. Kan di sana kan rumahnya itu jaraknya jauh Kang. Misalkan nih
Saya di sini. Nah, ada rumah lagi itu berapa Kilo berapa gitu. enggak berapa ya 100 meteran ya. ya ratus meter lah. Di apa namanya keselimutan gitu ya. Iya, iya. Cuma ya itu ya bilangnya tetangga gitu. Kan kalau di sini kan berdampingan gitu ya. Kalau di sini kan mungkin jaraknya satu desa kali ya. Jaraknya tuh mungkin satu desa kali ya. Enggak, Kang. Cuma paling juga RT lah kalau di sini. Baru ada lagi gitu. Pokoknya intinya jauh-jauh lah ya. Jauh-jauh. Makanya di sana itu satu RT tuh luas. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Nah, jadi gini. Tetangga saya tuh anaknya itu kan hamil. Dia tuh udah lewat 9 bulan, cuma belum ngelahirin juga gitu kan. Akhirnya pas kandungannya itu udah hampir 10 bulan, itu baru terasa mau ngelahirin. Berarti telat 1 bulan ya? Ya kurang lebih. Oke. Terus? Nah udah gitu, si orang ini tuh yang mau ngelahirin tuh itu udah dari kemarin 2 hari. Mulasnya mulas, cuma nggak ngelahirin gitu kan. Sampai orangnya tuh udah kayak lemes gitu ya, udah kayak lelah mungkin ya, cuma nahan sakit apa gitu. 2 hari lagi ya? 2 hari. Nah, bapaknya ini sama suaminya ini minta tolong ke bapak angkat saya. Oh, bapak asuh lah ya di Iya, sana. bapak asuh gitu. Soalnya saya punya bapak angkat. Nah, bapak angkat saya ini orang Banten. Terus dia juga orang ngerti lah gitu ya. Paham lah ya. Paham di hal-hal ilmu gaib kebatinan gitu ya. Oke. Terus termasuk disepuhkan juga sih di desa daerahnya. itu. Nah, udah gitu. Bapak angkat saya dimintain tolong, akhirnya kita berangkat nih ngajak saya tuh, bapak angkat saya. Jak, ayo katanya ikut. Kemana Pak? Ke itu katanya. Ke apa yang mau ngelahirin. Oh ya udah. Nah, ini saya ikut tuh. Nah, pas sampai di sana, bapak angkat saya ini ngomong, coba katanya, sebisa kamu katanya, sebisa kamu katanya, kamu bacain apa katanya, barangkali gitu kan. Tuh Pak, saya nggak bisa. Udah coba aja. Dan saya masuk, terus saya ngaji tuh di situ ya. Saya ngaji. Cuma saya di sana tuh nggak ngeliat apa-apa, cuma ngaji gitu kan, dengerin. Kang nggak konsen juga sih, yang ngaji juga soalnya suara apa kesakitannya itu meronta-ronta gitu ya. Jadi nggak tega ya? Ya nggak tega, jadi nggak fokus juga ngaji. Nah, terus keluar. Nah, terus bapak angkat saya itu ngomong, ini mah katanya bukan hal medis katanya. Ini mah jadi si bayi ini udah ditungguin ya. Sama makhluk halus khas Kalimantan kan. Kuyang. Iya, sama kuyang. Jadi udah ditungguin. Loh Pak, emang iya katanya. Jadi si kuyang ini nungguin anak itu lahir. Cuma nggak tahu yang diarah itu apa. Oke. Berarti jadi si kuyang itu udah mantau aja dari jauh gitu. Gak mungkin karena bayinya ini ya udah harus selamat juga gitu ya. Iya. Jadi nggak lahir gitu. Kalau lahir sih ya nggak tahu itu. Nah akhirnya bapak angkat saya ini ritual gitu. Nggak tahu apa gitu ritualnya ya yang dibaca gitu. Saya cuma nemenin doang. Nah, akhirnya bapak angkat saya ini ngomong ke saya, kamu mau lihat katanya makhluknya. Nawarin. Iya. Nah, saya kan orang penasaran ya, mau kayak apa gitu. Wujudnya sebenarnya gitu. Akhirnya saya ini diusap, muka saya ini diusap. Akhirnya bener tuh kan, kelihatan makhluknya. Itu lokasinya ada di pojok kebun karet. Dari rumah berapa meter kira-kira? Dari rumah itu ke kebun karet tuh sekitar 400 meteran. Lumayan jauh ya? Nah, ternyata bener itu lagi mantau. Wujudnya kayak apa tuh? Jadi wujudnya itu kepala manusia biasa. Oh berarti
Nggak ada taring, nggak ada apa gitu, nggak ada. Nggak ada, cuma bentuk muka manusia biasa. Cuma saya nggak kenal gitu ya orangnya siapa. Nah, kalau ke bawahnya itu bener, jadi Organ tubuh. organ tubuh. Oke. Nah, terus rambutnya Gerai. panjang, rambutnya itu. Kalau darah sih udah pasti ada ya Iya. di itu. Seger loh Kang darahnya itu, dilihat itu. Nah, saya kaget tuh. Ya Allah, ini makhluk apa gitu ya. Ada kepala gitu bisa Terbang. gerak. Jadi dia tuh bener-bener mantau gitu. Cuma mukanya tuh pucat Kang. Kayak mayit lah ya. Iya. Mukanya tuh pucat. Nah, udah gitu bapak angkat saya ini bawa tumbak. Tumbak itu apa tuh? Kalau boleh dijelasin, tumbak itu apa tuh? Tombak, bawa Oh, tombak. tombak. Oh iya, oke. Bawa tombak. Nah, sebelum dikejar itu, bapak angkat saya ini lempar. Nggak tahu ngelempar sesuatu gitu, ke arah Si kuyang kuyang. tersebut. Cuma si kuyang ini ngindar. Akhirnya bapak angkat saya ini ngejar gitu. Ngejar. Nah, si kuyangnya itu langsung pergi kan. Langsung menghilang. Nah, udah gitu balik lagi ke rumah yang Si bapak angkat ini balik lagi. bukan. Iya, bapak angkatnya nih sama saya nih balik Balik lagi lagi, ke ya. rumah yang mau ngelahirin itu. Nah, udah gitu dikasih air yang mau ngelahirin tuh. Terus alhamdulillah tuh. Keluar. Setelah 15 menit kemudian ya kurang lebih bayinya itu lahir Malam itu juga. malam itu juga. Wah, waktu itu hujan gede lagi Kang. Terus-terusnya. Hujan deras. Saya juga kalau ke kebun-kebun tuh, ke kebun karet tuh hujan-hujanan situ. Tapi si kuyang itu nggak ada balik lagi. Nggak ada Kang, nggak ada balik lagi. Nah, terus kita nih berjaga ya di situ sama bapak angkat saya juga sampai pagi gitu. Terus malam berikutnya juga sampai kurang lebih berapa hari ya, sekitar 7 harian itu saya nginep di rumah itu. Kalau di sini mah ngemitan. Iya, ngemitan. Terus ada info nggak tuh si kuyang itu? Kan biasanya ya kalau kuyang itu kan katanya orang-orang yang pesugihan gitu kan ya, mitosnya. Jadi gini, kalau yang saya dengar dari orang-orang di sana mah, jadi sosok kuyang ini orang yang punya ilmu kebatinan, cuma dalam tanda kutip hitam gitu ya. Iya. Dia orangnya masih hidup, cuma dia bisa ngelepas organ tubuhnya, kepala sama organ tubuhnya untuk melakukan apa? Maksudnya atau nyari buat Makan dia. tumbal. Itu katanya sih. Jadi orangnya masih hidup, cuma bisa ngelepas kepalanya sama organ tubuhnya gitu. Tujuannya apa sih buat ini? Bukan pesugihan, bukan biasanya. Jadi yang kita tahu tuh. yang saya tahu sih orang dukun gitu. Jadi dukun yang Ngilmu aja gitu ya. Bukan tapi ke- tujuannya jahat. Jadi bukan ke pesugihan justru. Bukan. Yang saya tahu itu. Oke, terus ada cerita lagi nggak? Di daerah Kalimantan mungkin masih banyak. Kalau di daerah Kalimantan banyak sih Kang. Tapi yang baru diingat baru itu aja. Iya, kejadian itu yang 3. Cuma ada nih kejadian beda lokasi. Cuma ini di daerah Jawa Barat. Oh, tanah kelahiran. Oke. Gimana tuh ceritanya? Jadi gini Kang, ceritanya. Jadi ini masih saya masih muda banget itu kejadiannya. Waktu saya masih seneng-senengnya berpetualang gitu. Nah, dulu saya kan sering camping tuh Kang ya. Sering ngecamp. Nah, akhirnya saya nih bosen nih ngecamp di daerah gunung terus gitu. Saya nih inisiatif buat camping di pesisir laut. Lautnya? Lautnya Laut Selatan. Mau disebutin nggak? Ya, boleh lah. Gimana tuh? Waktu itu di daerah Pamengpeuk, Garut. Garut. Oke. Ujung Genteng. Ujung Genteng Genteng bukan sih? mah. Ini Banten ya, Ujung Genteng. Oh iya, Kalau salah. nggak salah. Jadi gini,
Saya ngomong ke teman-teman, kata saya tuh, kita jangan camping di gunung mulu gitu kan, sekali-kali kek camping di laut. Wah boleh tuh, seru tuh katanya. Laut mana? Laut selatan gitu, terserah di mana. Ya udah katanya. Ada salah satu teman saya itu punya kerabat di sana, di Garut. Akhirnya berangkat nih kita nih sore. Acaranya ngedadak juga sih. Pagi dibicarain, sore berangkat. Biasanya yang jadi kayak gitu sih. Iya. Yang direncanain kita gagal mulu ya. Biasanya gitu sih. Iya. Nah, terus kita berangkat tuh. Berangkat dari rumah tuh mau maghrib sampai lokasi itu kurang lebih jam 2 malam. Jam 2 pagi. Akhirnya kita ke rumah saudaranya teman saya itu. Nah, udah gitu kita tuh langsung istirahat di rumah saudara teman saya itu. Nah, paginya kita ditanya sama saudara teman saya tuh. Nah, ditanya maksud dan tujuannya gitu. Apakah kita itu sengaja ke situ buat silaturahmi, apa ada tujuan lain? Iya. Kayaknya saya ngomong, itu saya tuh sebenarnya kami nih tujuannya mau camping di pesisir pantai gitu. Oh katanya, ya udah kata saudara teman saya tuh, kalau mau camping itu katanya di sana aja, di yayasan. Dari sana hitungannya ya tempat wisata juga katanya. Oh iya. Ya kita berangkat tuh. Berangkat. Kita itu kurang lebih berapa orang ya? 8 apa 10 gitu. Lupa saya. Nah, udah gitu kita jalan kaki ke yang disebutin tadi tuh, yang di yayasan. Cuma pas di jalan tuh saya pikir gini. Kalau misalkan di yayasan, berarti kan otomatis rame. Iya. Kita kan tujuannya ke sana kan pengen nyari tempat yang sunyi gitu. Iya. Kan Pengen menyendiri. Iya, pengen yang sunyi lah gitu. Kayaknya saya ngomong, kalau misalkan di sana mah ya tempatnya tempat rame gitu, sama aja bohong gitu. Iya, kata teman saya. Ya udah yuk cari lokasi gitu ya, yang sepi. Nah, akhirnya kami nih nyari nih. Terus nggak berapa lama kita nemu lokasinya. Kayaknya sepi gitu, jauh dari pemukiman, jauh dari tempat keramaian. Tapi lokasinya masih daerah situ? Masih daerah situ, di pinggir pantai Pamengpeuk. Terus? Nah udah gitu kita siap-siap tuh buka tenda gitu ya, masak apa segala macam. Nah, itu kan ada nih teman-teman yang main bola gitu kan. Main bola di depan tenda itu. Nah, saya ikut juga, ikut main bola. Tiba-tiba perut saya mules kan. Panggilan alam. Panggilan alam. Duh, kata saya tuh sakit perut gitu kan. Pengen hajat gitu ya, pengen buang hajat. Duh, buang hajat di mana ya? Kan jauh dari mana-mana gitu kan. Masa iya di situ gitu. Teman saya ini nyelenting gitu ya. Itunya, ya udah aja katanya, itu di laut katanya. Oh iya ya, sambil nongkrong gitu di laut. Nggak usah ngejatuhin lagi, udah ke bawah sendiri. Paling itu langsung timbul ya. Sorry ya kalau ada yang lagi makan nih. Saya emang ceritanya gitu. Ya, terus. Nah udah gitu, saya nongkrong kan di laut, di air itu. Udah gitu saya buang hajat. Nah salah satu teman saya tuh ngelihat saya posisi buang hajat itu membelakangi laut. Kata teman saya, "Jak, jangan kayak gitu," katanya. Pamali, kalau kata orang sini bilang kan pamali. Nah, saya nih bukannya nurut kan. Kan lagi bandung-bandungnya gitu ya. Lagi bandel-bandelnya. Nantangin saya nih. Malah saya nonggeng-nonggeng gitu. Nonggeng-nonggeng ke laut, terus saya manggil-manggil ya tahu sendiri lah gitu ya. Penguasa
laut selatan gitu. Saya nyebutin nama itu, saya nantang, akhirnya tuh udah nggak terjadi apa-apa tuh pas itu. Bukan Ya. enggak, belum. Belum. Nah, setelah itu pas malamnya nih, Kang, yang kejadian tuh. Dari sore tuh setelah main bola itu, saya tuh nggak enak badan gitu. Setelah buang hajat itu, nggak enak badan. Pokoknya nggak enak lah gitu. Kayak orang apa sih mau sakit gitu. Nggak enak badan. Nah, ini saya tidur sore tuh. Teman-teman saya yang begadang. Saya izin tidur, istirahat. Nah, pas di tidur itu, saya ini mimpi, Kang. Mimpi didatengin sosok perempuan. Wah, pokoknya cantik banget, Kang. Cantik banget pokoknya orangnya. Itu ngajak saya. Ngajak ikut. Iya. Kata perempuan itu tuh, ayo ikut. Nah, terus saya pikir kan, siapa sih yang nggak mau ikut? Cewek cantik. Iya, gitu kan. Akhirnya saya ikut tuh. Saya ikut, saya pegang tangan dia gitu kan. Diajak. Tapi pakaiannya biasa kan. Pakaiannya Bukan biasa. pakaian kerajaan gitu, Bukan, pakaian biasa. Saya ditarik. Nah, terus ketika mau sampai ke pinggir laut itu, saya nengok ke kanan. Saya nengok ke kanan. Saya lihat itu tuh ada sosok guru saya, kiai saya. Guru spiritual. Bukan, saya kan dulu pesantren ya. Ya, itu guru spiritual masih kan. Guru Kiai lah ya. Kiai ya. Ada kiai saya tuh. Ada kiai saya. Tuh manggil saya. Duh, kata saya itu guru saya. Akhirnya saya ngelepas tangannya perempuan ini. Saya lari ke arah guru saya. Terus saya cium tangan. Nah, tiba-tiba si sosok perempuan ini nggak ada, saya nengok. Udah nggak ada. Oh, langsung hilang. Udah nggak ada. Nah, abis itu saya udah tuh. Itu saya udah bangun. Bangun itu bukan ada di camp, Kang. Tapi Udah di rumah saudara teman saya itu. berarti itu Om Jaki di bawah-bawah pun nggak sadar sebenarnya. Nggak sadar, itu kan dalam mimpi. Iya, maksudnya dalam kondisi pingsan itu. Nah, ceritanya gini, Kang. Setelah itu, saya kan kaget. Kok ini ada di rumah gitu, bukan di camp. Nah, teman saya itu cerita. Jadi cerita, kamu nih katanya semalam itu sekitar jam setengah 3 pagi. Itu kayak orang ngigo gitu. Cuma ngigonya kayak ngeronta-ronta gitu. Wah, gitu kan. Nah, teman saya tuh pas dipegang, badan saya tuh panas banget katanya. Akhirnya teman-teman saya semua ini mutusin buat nandu saya ke Rumah saudara. ke Itu pemukiman. Kondisi Om Jaki kayak gitu tuh menurut teman Om Jaki berapa lama tuh? Lama katanya, Kang. Lama, cuma ya puncaknya itu 2:30. Dibangunin juga nggak bangun katanya. Dibangunin tuh nggak bangun katanya. Akhirnya ya mereka mungkin panik juga gitu ya. Akhirnya itu mah camp mah ditinggalin Karena Iya, panik itu ya. karena panik, cuma barang-barang yang ini aja yang dibawa. Oke. Akhirnya dibawa, ditandu tuh dari lokasi camp ke pemukiman. Dan saya alhamdulillah terus sadar, katanya udah diobatin sama sesepuh situ katanya. Ya, terus paginya saya ditanya sama saudara teman saya itu, awalnya gimana? Ya, saya ceritain gitu. Yang tadi itu. Iya, mau ada gitu, yang nantangin. Terus Ya kata saudara teman saya tuh, ya pantas katanya kalau kayak gitu katanya. Itu mah udah nantang katanya. Untung aja kamu nggak terlanjur dibawa ke air katanya. Kalau udah terlanjur dibawa ke air ya nggak tahu. dua salam ya. Ya mungkin mungkin nggak ada di sini sekarang juga gitu. Ya alhamdulillahnya gitu, saya tuh nengok ke kanan gitu dalam mimpi itu ada sosok guru saya. Mungkin saya selamatnya di situ. Tapi pas pulang nggak ada kejadian aneh-aneh. Enggak sih, cuma saudara teman saya ini bilang bahwasanya 1 bulan yang lalu itu
eh pas di lokasi tempat saya ngecamp itu Hmm. ada ikan terdampar di situ. Ikan apa? Ikan paus. Hmm. Ikan paus apa ikan hiu yang itu tuh, Yang gede ya. yang gede ya. Biasanya sih kalau orang sono bilangnya raja lintah katanya. Ya, Ikan raja lintah. iya betul. Itu. Ah, sama warga nih dagingnya nih diambil buat dimakan gitu. Ah, akhirnya itu setelah apa namanya? Makan daging ikan itu, Hmm. setiap rumah warga itu didatengin Sama? sama makhluk yang nggak tahu wujudnya seperti apa gitu. Cuma ngedatangin, dan itu dalam waktu bersamaan gitu kan. Nah, korbannya itu udah ada 7 orang. Nah itu didatanginya tuh dia ngapain tuh? Apa Diketok. cuman ngetok doang Diketok atau pintunya. ada obrolan gitu nggak ada? Diketok aja pintunya. Oh. Cuma ketika dibuka nggak ada siapa-siapa. Cuma semua warga yang makan Yang itu makan itu. kedatangan itu. Waduh, kata saya itu ya. Itu yang sampai meninggal gimana itu? Sakit dulu? Langsung kan. Tunai? Mendadak katanya. Mendadak. Ngeri juga ya. 7 orang. Cuma nggak langsung ya meninggalnya. Satu-satu. Iya. Cuma dalam tiap malam itu Kang didatanginnya. Oh. Cuma berbarengan gitu. Oh. Katanya sih 40 warga, sekitar 40 warga yang makan daging itu semuanya didatengin. Ih, Akhirnya saya tuh kapok tuh Kang dari kejadian itu ya. Saya nggak mau macem-macem gitu. tapi masih suka ke sana waktu itu maksudnya. Setelah pulang dari situ kan ada kejadian tuh. Pernah beberapa kali gitu silaturahmi ke saudara teman saya itu. Tapi masih berani lah ke sana mah ya. Cuman Masih nggak lah. berani ngelakuin yang hal yang sama. Iya. Nggak mau. Konyol aja sih Konyol kalau ya, saya nggak kalau- berani. Mungkin dia bisa ya kehilangan nyawa juga kan. Ya mungkin cerita dari saya segitu aja dulu. Ya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi, ya saya ya datang lagi ke sini gitu kan. Buat nyeritain lagi nanti. Oke, jadi kontennya berakhir di sini, tapi bukan ini yang terakhir. Asik. Sebenarnya Om Jaki itu ceritanya banyak ya, pengalamannya juga banyak, apalagi pas lagi muda ya Om ya. Iya, kebanyakan lepas lagi muda kan. Karena kalau udah tua kan nggak kemana-mana ngurus bocah ya. Beribet dengan urusan perut. Tapi harus ya Om kita sesekali mah jalan-jalan gitu Iya, buat keluarga. buat gitu. refresh lah. Iya sih. Ah. Nah, nanti ada cerita lagi, mungkin disambung lagi. Mungkin konten berikutnya nanti ada lagi lah ya. Ya lebih baiknya sih, lebih bagusnya gitu. Ya, sobat malam siapa yang mau jadi narasumber gitu kan? Ya datang aja ke sini gitu. Iya dong. Terus kita ngopi-ngopi bareng. Iya gitu. dong. Masa Om Jaki lagi, tapi ya nggak apa-apa sih. Kan Mungkin beda. bosen kayaknya nih. Gue sih seharusnya kalau selama ceritanya beda sih nggak bosen sih Om. Nah, Mudah-mudahan aja lah para sobat malam ini terhibur gitu iya. dengan Ya, karena cerita-cerita saya. tujuan kita cerita ya kita sharing aja gitu. Terlepas dari lu semua percaya enggaknya cerita kita atau narasumber yang ada di sini, kita sih cuma berbagi gitu. Nah, karena rata-rata emang bukan rata-rata ya, hampir semua yang jadi narasumber di sini emang ceritanya nyata gitu. Jadi ya percaya enggaknya balik lagi ke lu semua gitu. Ya Om ya. Iya. Oke. Ya udahlah. Tapi gua nggak bosan-bosan buat ngingetin lu jangan lupa subscribe ya, subscribe nih. Like juga, Nah. komentar juga, Nah. dan jangan lupa tuh satu lagi, share. Iya. Cocok. Nyalain juga loncengnya biar kalau kita update video baru ada notifikasi gitu. Dan Iya. buat elu yang punya cerita janggal, cerita horor, cerita menarik lainnya, ya lu kirimin aja ke email kita yang di bawah. Emailnya di bawah, lu kasih subjek cerita misteri malam 2021. Takutnya pas singsal sama cerita yang lain. Bukan cerita yang lain, email yang lain gitu kan.
Follow juga sosial media kita ada di Instagram Misteri Malam 2021 dan mungkin kedepannya kita akan bikin akun TikTok ya Om ya. Insya Allah. Nah nanti di akun TikTok ini kita akan upload short story short lah gitu buat di TikTok gitu. Nah jadi jangan lupa pantau terus perkembangan Misteri Malam 2021 gitu. Yaudah kita akhiri aja konten malam ini dan gua Guntur, Saya Jaki. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar malam sendirian.